543, Epilog 4 The Omniscient Reader's Viewpoint, 8. Diupload oleh Baca Suara. Seolah memenuhi sebuah janji, para sahabat melanjutkan jalan mereka masing-masing untuk menemukan tujuan mereka. Beberapa mendirikan agen keamanan, sementara seseorang bergabung dengan pemerintah. Han Suyong tidak bergabung dengan siapapun. Sebaliknya, dia menjadi seseorang yang mengajarkan banyak hal. Membaca filosofi modern melalui web novels. Han Suyong melakukan kuliahnya dengan judul seperti itu dari pusat. Setelah skenario terakhir berakhir, kenyataan dan fantasi dipisahkan sekali lagi. Jadi, jika Anda menerapkan Roland Barthes, Morning Diary, ke novel ini. Sebagian besar hadirin tampak bingung bertanya-tanya, sampah jenis saus croissant yang dicelupkan ke dalam saus samjang ini, tetapi beberapa siswa tampaknya agak tertarik dengan gagasan itu. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan bertanya padanya. Pandangan Anda cukup menarik, Profesor. Tapi saya punya beberapa keberatan. Petik 2. Han Suyong mengangguk sebagai persetujuan untuk melanjutkan. Siswa itu melanjutkan dengan tampang kemenangan. Apakah penulis benar-benar berniat untuk reaksi seperti itu? Apakah menerapkan teori muluk seperti itu pada novel yang penuh dengan tata bahasa yang buruk dan kalimat yang bertentangan merupakan cara yang tepat untuk membacanya? Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa itu tujuan penulis. Hanya dari melihat melimpahnya onomatopoeia dan kata-kata mimesis, itu. Petik 2. Han Suyong melirik novel yang dibawanya sebagai bahan pengajarannya. Yang pasti, itu adalah pekerjaan yang diisi dengan kesalahan yang terlalu banyak. Siswa itu membawa senyum puas seolah-olah dia akhirnya mendaratkan pukulan tubuh yang kuat padanya. Dia merenung sebentar. Dia bisa saja menjelaskan kepada siswa itu, langkah demi langkah. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia malah mulai mengatakan kata-kata berikut ini. Kamu benar, hanya penulis yang akan tahu kebenarannya. Petik 2. Tapi, jika kamu mengatakan itu, bukankah itu terlalu tidak beres? Bagaimana jadinya jika seseorang mulai menghakimi kamu? Maaf. Seseorang mungkin memperhatikan wajahmu yang tidak dicuci dengan sangat baik, yang mungkin akibat dari kamu bergegas untuk pergi ke kuliah tepat waktu. Atau mungkin, mereka memperhatikan kuku jari kaki Anda mencuat dari sandal Anda terlebih dahulu. Dan kemudian, mereka akan mulai berpikir seperti ini. Ah, pria itu, penampilannya, dia pasti sangat malas. Dan tidak mungkin orang malas bisa pintar. Jadi, tidak perlu mendengarkan pendapat orang seperti itu. Petik 2. Apa yang kamu bahkan? Atau mungkin, siswa itu pasti sudah mempelajari isi ceramah hari ini sepanjang malam. Anda bisa tahu dengan melihat betapa antusiasnya dia menanyai profesor seperti itu. Tentu, penampilan luarnya agak kumuh, tapi dia mungkin tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, untuk memulai. Ya, mereka berpotensi berpikir seperti itu. Petik 2. Han Suyong menatap mata siswa yang gemetar dan melanjutkan. Sama seperti apa yang kamu katakan sebelumnya, penulis novel mungkin tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Namun, terserah Anda untuk memutuskan apa yang akan Anda dapatkan dari membaca novel. Jika Anda hanya menemukan sampah di dalamnya, maka itu hanya akan berakhir sebagai sampah. Tetapi jika itu bisa memberikan sedikit makna yang lebih dalam kepada Anda, maka itu saja akan meningkatkan pekerjaan ini di mata Anda. Sekali lagi, terserah Anda untuk memutuskan mana yang akan dipilih. Tapi saya benar-benar ingin Anda memilih opsi di mana Anda bisa menghargai waktu Anda sedikit lebih baik. Jika tidak, tahan kuliah saya akan menjadi pekerjaan berat yang sulit bagi Anda. Petik 2. Siswa menutup mulutnya dan kembali menatap Han Suyong. Tidak diketahui apakah dia mengerti atau tidak, namun, dia berpikir bahwa tidak ada yang membantunya bahkan jika dia tidak bisa. Mata siswa itu perlahan bergerak ke sana kemari, lalu dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Petik 2. Ngomong-ngomong, Profesor, apakah Anda akan menulis novel baru? Petik 2. Kamu mengatakan ini sebelumnya, bukan? Anda seorang penulis karena Anda menulis. Jika Anda tidak menulis, maka Anda bukan seorang penulis. Petik 2. Ada nada halus dari, aku tidak harus mendengarkan seseorang seperti kamu yang tidak lagi menjadi penulis dalam kata-katanya. Han Suyong tidak menjawab selama 1 atau 2 detik, matanya yang tidak jelas dan suram tampaknya mengintip ke ruang yang jauh. Dia kemudian bergumam dengan tidak tertarik. Baik, saya bukan penulis lagi. Petik 2. Permisi. Saya tidak punya pembaca yang akan membaca karya saya, Anda tahu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, bel jam berbunyi terlebih dahulu. Han Suyong menyeringai dan mengangkat bahu. Baik-baik saja maka, novel yang perlu Anda baca untuk kelas berikutnya adalah. Petik 2. Dia tetap di podium dan mengucapkan selamat berpisah kepada para siswa yang meninggalkan aula kuliah. Matanya menangkap file teks tertentu yang terlihat di layar PC notebook yang saat ini terbuka. Itu adalah novel yang dia mulai tulis sebelum lama ini sebagai semacam ujian. Dia mengakses file dan diam-diam menatap kalimat yang dia tulis sejauh ini. Saat itulah dia merasakan kehadiran dari belakangnya. Itu adalah kuliah yang menarik. Akan lebih baik jika orang itu juga hadir. Petik 2. Han Suyong dengan cepat mematikan layar dan melihat ke belakang hanya untuk menemukan wajah yang dikenalnya.
Penyusup, itu menggunakan jari-jarinya yang ramping dan elegan untuk dengan hati-hati menyaring materi kuliah yang tersebar di sekitar meja kuliah. Ah, kuliah ini juga terdengar menyenangkan. Membaca literatur fantasi modern dimulai dengan Pierre Bourdieu, di seksi fantasi romansa dengan Butler. Petik 2. Apakah kamu datang ke sini untuk melihat ke bawah pada penulis web novel? Yu Sang-ah, sedikit memiringkan kepalanya, tersenyum cerah. Senyumnya tampaknya tidak berubah sedikit dalam 2 tahun terakhir. Dia sangat mengintip Han Suyong, sebelum mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu memakai kacamata tiba-tiba? Apakah penglihatan Anda memburuk? Petik 2. Bukan urusanmu. Aha, kurasa aku mengerti. Kamu terlihat terlalu muda dan murid-muridmu mengabaikanmu, kan? Petik 2. Han Suyong merengut dan dengan marah menarik kacamata berbingkai hitam itu. Yu Sang-ah menggoda mengikuti itu. Bisa kita pergi. Biarkan aku membelikanmu minuman. Petik 2. 2 dari mereka berjalan di jalan, satu menghirup Americano es, sementara yang lain, mengisap smoothie persik. Mereka mempertahankan jarak canggung ini dan hanya fokus berjalan maju. Han Suyong bertanya sambil lalu. Bagaimana pekerjaanmu dengan pemerintah? Apakah itu menyenangkan? Aku tidak melakukannya untuk bersenang-senang, kau tahu. Siapa yang berjanji datang hari ini? Hyun Seong-si saat ini berada di Amerika sehingga mungkin sulit baginya, tetapi sepertinya Hui Won-si akan berhasil. Dan seperti yang Anda tahu, Seol Hua-si adalah. Petik 2. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka datang. Lagi pula, mereka tidak pernah melewatkannya. Petik 2. Tidak lama kemudian, jalan akrab Guangwamun menyambut mereka. Mereka memasuki jalan samping, berjalan sedikit lebih lama, dan akhirnya, menemukan restoran yang mereka cari. Namanya kurang dari Mark dan Selena lebih besar dari. Han Suyong tanpa ragu mendorong pintu terbuka. Selamat datang di, wow, lihat siapa ini. Yang menyambut mereka dengan bahasa Korea yang fasih adalah Selena Kim. Mark ahli memutar adonan pizza di dapur bersiul keras. Dia berbicara sambil membimbing mereka di dalam. Tunggu sebentar, pesanan Anda akan segera tiba. Petik 2. Bagaimana dengan yang lain yang datang sebelum kita? Selena Kim menunjuk ke sudut bar seolah berkata, lihat sendiri. 3 punggung kepala yang dikenalnya berkumpul di sana. Han Suyong melakukan yang terbaik untuk menahan rentetan tidak sabar ini dan dengan hati-hati menyelinap di belakang trio. Dan ketika dia tepat di belakang mereka, dengan cepat memegang tangannya dan memukul 3 kepala berturut-turut. Oh, bajingan bodoh mana? Petik 2. Hei, sortis kami, kalian semua sudah tumbuh besar, bukan? Ah, Eoni Suyong. Sang-ah Eoni. Petik 2. Karena ini adalah reuni pertama mereka dalam hampir setahun, mereka berbagi kesan singkat tentang bagaimana satu sama lain terlihat. Dan itu benar-benar tidak butuh waktu lama sebelum makanan mereka tiba juga. Apa yang kamu pesan, tepatnya? Apa nama hidangan ini? Petik 2. Tumis usus kabin desolate kabin aduk. Mark mengeluarkan piring sambil menyeringai. Han Suyong membentuk ekspresi curiga, sebelum menusuk hidangan yang berbentuk seperti sosis cumi Korea dengan garpu. Apa-apaan? Rasanya luar biasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari namanya, hidangan itu luar biasa. Teman-temannya yang lain mengendur dan mulai menikmati makanan. Sudah berapa lama sejak mereka duduk dan menikmati makanan di waktu luang seperti ini? Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak mereka melintasi garis dunia dan kembali ke rumah, semuanya masih terasa seperti kebohongan bagi Han Suyong. Panel TV yang dipasang di atas bar menyiarkan adegan dari konser langsung. Grup idola yang cukup populer saat ini tampil di sana. Salah satunya adalah monyet, yang lain adalah naga, dan yang terakhir adalah malaikat tertinggi. The Great Sage memegang mic menyampaikan raungan penuh semangat yang bergetar, yang segera ditindaklanjuti dengan mandi lampu sorot warna-warni yang berfokus pada bagian belakang panggung saat Uril masuk. Yu Sang-ah mengunyah usus dengan anggun. Mereka benar-benar populer akhir-akhir ini. Saya bergabung dengan klub penggemar mereka kemarin. Pasukan Uril serius. Petik 2. Ketika Yi Ji-hye menyela, Yi Gil-yong mengirim sebuah tackle cepat. Aku tidak tahan melihat kinerja mereka lagi setelah melihat yang telah dikenakan Dionysus, kau tahu. Terutama kawan di sana. Petik 2. Maksudmu, Abyssal Black Flame Dragon. Apa yang salah? Bukankah dia lucu? Petik 2. Shin Yuseng bertanya, dan Yi Gil-yong menyipitkan matanya sebelum menjawab sambil mengunyah garpu. Itu lucu bagimu. Panel sekarang memainkan lagu baru Constellation. Abyssal Black Flame Dragon mengenakan penutup mata melakukan rutinitas breakdance sebelum meledak menjadi monolog rap api cepat. Ini adalah fabel tertua. Mitos dinyanyikan oleh skenario. Evolusi satu orang, memudar seiring waktu. Petik 2. Apa yang dia nyanyikan? Sementara bar rap cepat Black Flame Dragon terus mendarat, beberapa orang lagi membuka pintu restoran dan masuk ke dalam. Wajah mereka tampak agak memerah seolah-olah mereka telah mengetuk beberapa yang dingin di tempat lain. Mereka adalah Yang Ha-yong dan Jong Hui-won. Apa ini? Semua orang sudah ada di sini. Petik 2. Yang Ha-yong dengan cepat bergegas masuk dan menangkap Han Suyong dalam keadaan memiting. Bagaimana kabarmu? Jong Hui-won,
Tangan ringan yang dipersembahkan oleh Yu Sang-ah yang tinggi, sebelum mengalihkan pandangannya ke panel untuk mengatakan sesuatu. Ark, ketukan itu benar-benar membuatku jengkel. Senang melihat semua orang setelah sekian lama. Apakah ini semua orang untuk hari ini? Terlihat seperti itu. Jong Hui-won mulai membual tentang rumah baru yang baru saja ia pindahi. Ceritanya umumnya melibatkan betapa tidak nyamannya tempat baru itu kadang-kadang karena tidak berada dalam area stasiun kereta, dan juga betapa mudahnya untuk berolahraga karena sebuah taman di dekatnya, Dia tidak lagi tinggal di Guangwamun. Dia bahkan tidak tinggal di dekat jalur kereta bawah tanah ketiga. Han Suyong bertanya padanya. Oke, jadi, kalian berdua masih bersama. Petik 2. Kata-kata itu menyebabkan perhatian para sahabat berkumpul di sini. Jong Hui-won tersenyum pahit dan mengguncang cangkir alkoholnya. Tidak, tidak lagi. Bagaimana bisa? Jika kita bersama, kita diingatkan akan banyak hal. Petik 2. Hal apa? Yi Jihye dan matanya yang berkilau mendesak Jong Hui-won. Namun, yang terakhir tampaknya tidak dalam suasana hati yang menyenangkan. Dia hanya mengguncang minumannya dalam diam. Yi Jihye akhirnya menutup mulutnya yang terbuka lebar. Panel mulai memainkan pendahuluan ke lagu berikutnya. The Nameless Salvation Feat. Ball General of Justice Juice. Han Suyong mendengarkan lagu yang datang dari panel dan menggumamkan sesuatu sebagai tindak lanjut sedikit kemudian. Saya melihat. Saya kira Anda benar. Petik 2. Dengan itu, mereka berhenti mengobrol sama sekali. Keheningan menyelimuti pergelangan kaki mereka seperti rawa. Inilah alasan mengapa mereka tidak sering bertemu. Ini adalah kisah yang tak seorang pun ingat. Namun, kisah ini benar-benar ada. Apakah 2 tahun cukup waktu untuk periode waktu, itu menjadi sebuah cerita? Han Suyong ingin tahu. Masih belum ada berita tentang Biu. Aku bertanya pada Nona Ana, tapi dia bilang belum ada komunikasi sejauh ini. Sebelum para sahabat kembali, Biu pergi ke Dark Stratum untuk berlatih. Karena itu, mereka tidak mendengar kabar tentang keberadaannya selama 2 tahun terakhir. Bagaimana dengan Gong Pildu? Mungkin minum sendirian di Chungmuro. Lagi, saya pikir kejutan berpisah dari keluarganya terlalu besar. Petik 2. Orang itu, aku jelas-jelas menyuruhnya untuk tetap tinggal di belokan ke 1865, jadi mengapa dia dengan keras kepala kembali bersama kami? Bagaimana dengan Myong Oh Ah Jusi? Dia tinggal di kompleks, jadi Anda harus tahu tentang beritanya, bukan? Han Suyong. Petik 2. Orang itu, dia sama seperti biasanya. Petik 2. Tapi bagaimana dengan bajingan jelaga? Saya mendengar bahwa dia mencoba untuk kembali ke panggung pro gaming sebelum berhenti baru-baru ini. Petik 2. Tidak ada yang menjawab. Yang Hayong tiba-tiba mengangkat gelas koktailnya. Aku tidak tahu lagi. Ayo mabuk. Petik 2. Tapi, kamu sudah terlihat mabuk. Jangan membungkuk padaku. Aku akan keluar hari ini. Petik 2. Saya juga. Tolong beri aku kesempatan juga. Petik 2. Yu Sengah, kamu masih di bawah umur. Jika kamu menghitung umurku dari sebelum regresi, aku pasti sudah dewasa sekarang, kau tahu. Sementara Shin Yuseng cemberut mulai mengganggu orang-orang dewasa, Yi Jihye menuangkan dirinya sendiri soju dan tanpa makanan ringan, mengosongkannya dalam sekali jalan. Suyong Eoni, bisakah kamu menulis laporanku untukku? Silahkan. Dia lalu bertanya dengan putus asa. Jika kamu bertanya padaku lagi, Ima membunuhmu. 2 tahun, sekitar 730 hari, jika dibagi setiap hari. Percakapan mereka saat ini hanya bisa terjadi karena mereka telah mati-matian menjalani hidup mereka selama 730 hari terakhir. Mereka pergi ke sekolah, mereka pergi bekerja, mereka pindah rumah, untuk menjauh dari hari itu, selangkah demi selangkah, para sahabat berusaha menjalani hidup mereka sepenuhnya. Namun, seseorang benar-benar semakin dekat ke hari itu, untuk menjauh darinya. Kim Dokja bertahan melalui kisah yang disebut, cara bertahan hidup. Kalau begitu, cerita mana yang memungkinkan kita bertahan? Jong Hui-won menyaksikan Han Suyong menuliskan sesuatu di memo padnya, sebelum bertanya yang terakhir. Apa yang kamu sibuk catat di sana? Hanya kekuatan kebiasaan lama. Apakah kamu masih menulis hari ini? Jari-jarinya yang menuliskan memo itu berhenti. Yu Sang-ah menjawab sebagai penggantinya. Aku pikir kamu itu, menilai dari apa yang saya lihat sebelumnya. Petik 2. Betulkah? Apa yang kamu tulis? Apakah ini novel? Petik 2. Yi Jihye mengunyah seteguk makanan ringan yang baru dibawa keluar dengan cepat bertanya. Petik 2. Nah, aku hanya menulis untuk kembali ke jalur. Betulkah? Apakah Anda berencana untuk menerbitkan novel baru? Petik 2. Saat Han Suyong mulai merenungkan bagaimana dia harus menjawab, dia mendengar suara gemerisik dari sisinya. Mungkin ada di sini. Yi Gilyong telah meninggalkan makanan dan berkata bahwa dia perlu menggunakan John, tetapi bahkan sebelum ada yang menyadarinya, dia sudah kembali dan memegang PC notebook Han Suyong sambil terkikik. Dia sebelumnya pernah bermain game komputer di perangkatnya tanpa izin, jadi dia secara alami tahu kata sandi dan bisa masuk tanpa masalah. Shin Yuseng melotot marah padanya, memberitahunya untuk menghentikan tindakan kasar ini sekarang. Yi Gilyong. Ark, bagaimana sekarang?
Pipinya memerah seolah-olah dia telah menyelinap dalam beberapa teguk minuman keras. Xin Yuseng menjadi gugup dan dengan hati-hati mempelajari suasana hati Han Suyong, tetapi apa yang terjadi di sini? Sekarang biasanya, yang terakhir akan meniup topinya sekarang dan memukul bagian belakang kepala Yi Gilyong. Tapi sekarang, dia tanpa kata menghirup koktailnya. Seolah-olah, dia tidak peduli apakah dia membacanya atau tidak. Yi Gilyong menganggap itu sebagai tanda persetujuan sehingga dia dengan cepat membuka file. Beberapa saat kemudian, Han Suyong meletakkan gelasnya dan bertanya kepadanya. Hei, nak. Petik 2. Kamu yakin punya nyali untuk membacanya? Kulit Yi Gilyong semakin pucat. Meski begitu, dia tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Dia terus membaca, seolah-olah dia akan tersedot ke layar kapan saja sekarang. Meskipun mengerutkan alisnya dengan siksaan yang jelas, dia terus membaca dan membaca. Dan beberapa menit kemudian, dia mengangkat kepalanya, air mata hampir siap mengalir keluar dari matanya. Petik 2. Berapa banyak bab yang telah kamu tulis sejauh ini, Nuna? Tidak banyak. Ini tentang, katakanlah, bernilai kurang dari 2 buku. Petik 2. Bisakah saya baca sedikit lagi? Petik 2. Tentu. Menyadari bahwa status Yi Gilyong agak aneh, para sahabat berdiri dari kursi mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa isinya tentang membuat Anda bereaksi seperti ini? Petik 2. Aku juga agak penasaran, karena ini adalah karya terbaru Su Yongxi. Saya akan lewat. Saya akan menunggu sampai keluar sebagai buku. Petik 2. Dengan perkecualian Yi Jihye mengatakan itu sambil menuang minuman untuk dirinya sendiri, semua orang berkumpul di belakang Yi Gilyong. Han Suyong diam-diam menatap mereka. Satu demi satu, tatapan mereka terhisap ke layar notebook. Seharusnya tidak begitu karena ceritanya terlalu menghibur. Tidak, itu semacam cerita, untuk memulai. Karena, cerita ini adalah Han Suyong, kamu. Saat mendengarkan suara gemetar Jong Hui-won, Han Suyong mengingat kalimat yang sudah direkamnya. Tidak ada yang bisa diubah melalui regresi. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari hal itu. Betul, tidak ada satu hal pun yang dapat diubah melalui tindakan kemunduran. Persis seperti bagaimana keadaan mereka pada hari itu. Tapi, kenapa, cerita seperti itu? Meskipun itu benar, namun itu tidak berarti regresi mereka tidak meninggalkan apapun juga. Kim Dokja bertahan melalui kisah yang disebut, cara bertahan hidup. Kalau begitu, cerita mana yang memungkinkan kita bertahan? Sebenarnya, Han Suyong sudah tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Ini adalah kisah yang ingin aku perlihatkan kepada si idiot itu. Masih ada cerita untuk mereka. Sebuah kisah tentang seseorang yang mereka semua cintai. Fin. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.